Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fitriyatul Qulub. Di nuansa bulan Ramadan ini, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini bisa diberi kelancaran oleh Allah selama menjalankan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini saya ditemani lagi dengan Kepala Departemen Fisika S1 Fisika Universitas Airlangga dengan Bapak Dr. Heri Trilaksana. Ya. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya Pak hari ini Pak? Ya ini hari ketiga. Hari ketiga, Hari ya. ketiga. Ya alhamdulillah baik. Lancar Pak? Lancar ya. Ya biasa penyesuaian. Tapi Penyesuaian. kurang lebih ya. Alhamdulillah cuaca Surabaya lagi lagi sangat bersahabat untuk Iya. orang yang berpuasa. Alhamdulillah ya Pak ya. Nggak tahu nanti kalau sudah balik sumu atau panas ya kita struggle lagi. Ini alhamdulillah cuacanya tiap hari hujan loh Pak ya. Iya. Jadi Surabaya mulai mungkin ya hampir seminggu ini ya. Lagi hujan sendu-sendu terus. Pak. Iya. Gloomy berasa di UK gitu Wah, kan. alhamdulillah. Berasa di UK guys. Ini juga menuju pengumuman SNBP Pak. SNBP. Prestasi. Iya, Ya, prestasi. yang prestasi, Benar. Prestasi betul. benar Pak. Ini saya berhubung dengan mendekati pengumuman itu ya Pak ya. Saya boleh tanya-tanya tentang S1 Prodi S1 Fisika Universitas Airlangga ya Pak ya. Monggo. Oke. Sebenarnya teman-teman ini sudah tahu adanya S1 Fisika di Departemen Fisika di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Tapi teman-teman sebenarnya khususnya untuk anak sekolah kelas SMA 12 ya Pak ya. Ya. SMA 12, SMA kelas 12. Lah tapi teman-teman itu nggak tahu Pak fisika, bagaimana sih fisika di Universitas Airlangga sendiri itu Pak? Ya. Sebelum ke fisika UNER dulu, saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang biasanya itu siswa SMA itu tidak banyak tahu tentang fisika itu sendiri. Kadang kan jadi momok ya Pak ya. Iya, itu jelas. Jadi tahunya itu fisika itu sulit dan momok gitu kan. Yang lain-lain mereka banyak tidak tahu. Nah, banyak tidak tahunya ini memang banyak faktor. Salah satunya juga tingkat literasi tentang pendidikan fisika itu memang sangat rendah kalau di Indonesia itu ya. Ya. Artinya kalau kita bisa menemui beberapa orang yang melek tentang ilmu fisika, itu juga pasti ada beberapa hal yang sangat apa ya istilahnya itu icebreaker gitu ya. Mengatasi hurdle tersendiri sehingga dia itu jadi paham atau punya semangat yang tidak biasa. Untuk menumbuhkan semangat mencintai ya Pak ya. Ini mencintai fisika bagaimana Pak? Nah itu kalau yang sering-sering kita lihat itu memang rata-rata entah inspirasinya dari mana mereka itu. Ada yang karena apa istilahnya Olimpiade internasional, atau kejuaraan-kejuaraan selama mereka entah SMP entah SMA. Yang akhirnya dia jadi jatuh cinta sama fisika. Biasanya kalau sudah seperti itu, nanti prestasi fisikanya ada, mengerti tentang fisikanya itu tinggi, tapi ya akhirnya lagi-lagi masuk ke perguruan tinggi yang mungkin punya terah atau punya level ilmuwan fisika yang tinggi seperti UI, UGM, TB, gitu ya, ITS. Nah, Universitas Airlangga bagaimana? Sampai sejauh ini Universitas Airlangga positioningnya itu masih belum terlalu diperhitungkan untuk tingkat ilmu fisika. Ya. Tapi apakah itu menjadi potret umum di Indonesia? Saya rasa iya, gitu kan. Kemarin saya ke UGM. Kita juga punya diskusi di sana tentang bagaimana fenomenanya sebenarnya sama. Apakah itu mereka yang di fisika perguruan tinggi beken bonafit besar ataupun seperti kita yang di UNER yang mungkin besar di ilmu kesehatan mungkin gitu ya, fakultas kedokteran, gigi, farmasi kan begitu. Sehingga memang perlu ada trik khusus untuk bagaimana fisika di UNER ini tidak tertinggal atau bisa survive, bisa struggle bahkan bisa berkembang.
Ya saya terus terang ya belajar dari senior-senior juga bagaimana cara melakukan ini. Karena kebetulan sekarang saya menjadi koordinator program studi S1 Fisika UNER atau ketua departemen Fisika UNER. Jadi khusus untuk bicara fisika ini saya memang harus banyak punya concern bagaimana kita melakukan yang orang lain mungkin tidak mau melakukan. Ini kan effort yang luar biasa terus terang. Tapi mungkin ada sedikit celah yang bisa kita manfaatkan. Bahwa negara berkembang seperti kita di Indonesia ini, memang akhirnya ilmu-ilmu dasar kan memang kurang mendapat tempat. Dibandingkan biologi, kimia, matematika, fisika, tentu fisika yang paling dihindari di Indonesia itu. Ya, tetapi bagaimana upaya kita supaya fisika itu tidak terlalu ditinggalkan oleh anak-anak SMA, itu selalu ada. Caranya adalah sebetulnya masing-masing prodi fisika yang ada di Indonesia, mulai UI, ITB, UGM, Undip, UNER, Unibro, semuanya pasti punya cara. Yaitu biasanya mereka memiliki dua hal untuk menopang soal guru fisika yang mungkin secara aplikasi kurang diminati atau kurang digandrungi oleh siswa-siswa SMA. Satu, mereka biasanya bicara tentang instrumentasi atau instrumentasi fisika. Yang kedua tentang aplikasinya, yaitu yang geofisika. Sebetulnya di luar itu juga masih ada fisika material, atau ada biofisika, gitu kan. Tetapi dua ini instrumentasi, karena mereka bisa struggle di instrumentasi industri. Kemudian ada juga yang geofisika. Ini yang biasanya mereka bisa bekerja di mining, pertambangan, oil and gas, gitu kan. Company-nya keren-keren. Nah, hanya saja kemudian biasanya untuk yang geofisika ini seperti yang di UI, di UGM itu sudah menjadi prodi tersendiri, di ITB, karena mereka merasa lebih diminati dibandingkan yang fisika. Nah, bagaimana di UNER? Kalau kita kembali ke UNER, UNER kebetulan tidak mengembangkan geofisika untuk sampai sejauh ini, tapi kita punya instrumentasi. Nah, jadi mestinya peluang kita itu ada di instrumentasi. Oleh karena itu saya mengembangkan bahwa instrumentasi di fisika UNER harus bisa menggiring adik-adik mahasiswa itu untuk bisa diantarkan lulus masuk ke dunia industri. Perkara yang material, yang komputasi, yang biofisika itu punya spektrum sendiri, itu tidak apa-apa. Tapi yang jelas kita harus punya backbone yang sangat kuat, ya, untuk bisa mengantarkan adik-adik mahasiswa ini bisa terserap di lingkungan pekerjaan. Dan terus terang, keunggulan fisika dimanapun, tidak hanya di UNER, di ITB, UI, UGM, adalah kemampuan analitis dan adaptifnya yang tinggi. Iya, karena apa? Ya orang fisika belajar segalanya. Coding, pemrograman mereka belajar. Ya, material mereka belajar. Kemudian IT mereka juga belajar, gitu kan. Jadi daya analitis yang tinggi ditambah dengan skill yang banyak itu akhirnya mereka bisa multispektrum. Nah, tapi multispektrum ini juga menjadi kekurangan seringkali. Apa? Tidak terekognisi karena bisa segalanya. Ya, yang bisa mereka ngisi adalah mereka-mereka perguruan tinggi yang biasanya itu masih berkembang, mencari pola, mencari format, mengandalkan orang-orang yang memiliki kapasitas banyak tapi kurang terrekognisi, yaitu orang-orang fisika. Beda dengan misalnya physical engineering, teknik fisika. Tetapi lagi-lagi saya sebagai koordinator prodi S1 fisika, saya merasa ya semuanya harus menjadi peluang. Salah satunya adalah saat ini itu kan prodi apapun itu menjadi fair untuk bertanding di dunia pekerjaan. Karena eranya sudah digital. Karena Merdeka Belajar Kampus Merdeka sudah mulai masuk tahun ketiga. Produksi massal MBKM sudah akan dilepas. Ya kan? Dan sekarang stakeholder itu kalau ditanya, milih mana? Yang MBKM-nya padat, banyak sertifikat ini dan itu, atau yang nggak punya sama sekali, pasti milih yang MBKM-nya padat. Karena apa? Itu merepresentasikan kebisaan lulusan, kan begitu. Nah, sekarang PR kita adalah membawa mahasiswa sebanyak-banyaknya untuk terekspos dalam MBKM. Karena dengan begitu mereka akan mendapatkan sertifikasi. Sertifikat itulah yang bisa kita manfaatkan untuk mengantarkan mereka untuk bisa bekerja.
terrekognisi oleh stakeholder. Sebelum menuju mahasiswa ya Pak ya, Iya. bagaimana caranya agar teman-teman atau adik-adik SMA di kelas 12 khususnya ya Pak ya, bisa mencintai fisika Pak, bisa membuka mindsetnya bahwa fisika itu ternyata tidak sesusah itu loh, fisika itu menyenangkan loh. Bagaimana Pak? Akhirnya saya bisa memutuskan, oh ya aku akan memilih jurusan fisika S1, jurusan fisika di Universitas Erlangga. Jadi banyak hal yang saya bercerita dari arah yang sebaliknya dulu. Lebih banyak faktor-faktor di Indonesia itu siswa itu menjadi tidak suka fisika, kan gitu kan? Sedikit effort dan usaha dari guru-guru SMA ataupun SMP itu yang menjadikan fisika itu menjadi menarik. Ya, atau bahkan mungkin di perguruan tinggi dosen-dosen fisika juga masih banyak dikenal killer atau kurang bersahabat. Mungkin. Tapi lagi-lagi kita pertanyaannya adalah apakah kita nanti bisa terserah di dunia pekerjaan. Di dunia kerja itu loh kita nanti bisa nggak? Kalau nggak bisa, ya rasa-rasanya akan menjadi bom waktu nanti. Nah, menurut saya guru-guru di SMP dan SMA itu punya peran yang penting. Bagaimana mahasiswa atau calon mahasiswa atau adik-adik SMP SMA itu bisa senang dengan fisika. Apakah memang fisika itu sesusah itu sih Pak? Mungkin iya. Ya. Dalam arti fisika itu kan sebetulnya adiknya filosofi ya. Jadi sebelum ada sains itu kan ada philosopher. Filosofi ini di bawahnya itu dilalah itu ilmu yang paling dekat itu physics. Yang di bawahnya baru applied physics. Yang applied physics itu ya yang semuanya natural itu applied physics, kimia, biologi itu applied physics. Kesehatan lebih applied. Jadi applied physics yang core itu yang science, kemudian yang engineering di kesehatan juga termasuk menyamping gitu kan. Jadi yang betul-betul sentralnya setelah filosofi itu adalah fisik. Disitulah akhirnya kenapa fisik menjadi keras. Karena mereka harus satu logis, dua rasional, tiga runtut ya tuh. Jadi semuanya menjadi sangat berat gitu kan. Tapi bagi mereka yang suka berpikir secara kritis itu pun juga menjadi suatu yang tantangan. Di samping tantangan juga menjadi kekuatan. Ya, karena mungkin yang lain tidak bisa berpikir ala itu, dia bisa. Iya bisa. Gitu. Ibarat rumah itu berarti fisika seperti fondasinya ya Pak. Harus kokoh untuk bisa mengembangkan masuk ke yang lain-lain. Betul. Ya, tapi permasalahannya ya tidak banyak orang yang suka untuk menjadi kokoh itu tadi. Karena effortnya luar biasa. Oleh karena itu prinsipnya harus dengan rasa senang dulu. Ya, banyak kok dosen-dosen fisika atau penggagas pendidikan itu menyatakan bahwa belajarlah dengan senang gitu kan. Kalau tidak senang nanti masalah yang harusnya tidak perlu jadi masalah muncul. Untuk menjadi senang nih Pak ya. Saya sebagai anak SMA kelas 12, saya udah terkulik nih hati saya untuk mencintai fisika. Kemudian di fisika di UNER sendiri Pak, apa yang ada di dalamnya Pak? Kayak tadi Pak Heri sempat berkata bahwa di sana ada instrumentasi sebagai potensi karir yang sangat cemerlang nantinya. Sangat terbuka di dunia industri gitu. Selain instrumentasi mungkin ada apa saja Pak? Ya, jadi kalau sebelumnya kita itu kan hanya memiliki biofisik sama non biofisik. Kenapa? Karena memang cikal bakal berdirinya fisika UNER itu dari Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran itu punya Basics Natural Science, pendukung ilmu-ilmu dasar, bentukan Belanda dulu. Dulu kan Nederland Indica Art School itu kan, NIAS itu kan. Itu punya satu section atau satu departemen yang namanya pendukung ilmu dasar, yaitu Basic Natural Science. Di ITS UGM ITB dulu namanya FIPIA, Fakultas Ilmu Pasti dan Alam. Kemudian menurut SK tahun 1983, keputusan presiden harus mengatur nomenklatur nama-nama dari masing-masing fakultas. Maka FIPIA,
BNS, Basic Natural Science, yang penyupport ilmu dasar itu harus diseragamkan menjadi FMIPA. Waktu itu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Fisika masuk di sana. Nah, karena kita itu mandatnya dari Fakultas Kedokteran, maka kalau di ITS ada FIPIA, kalau di kita ada BNS menjadi MIPA. Maka di fisika itu kelompok keahliannya pun juga dominan ada di ilmu-ilmu kehayatan atau ilmu-ilmu kesehatan. Maka biophysics lah yang menjadi major utama. Yang di luar major utama biophysics ini menjadi minor. Salah satunya di sana ada instrumentasi, ada fisika eksperimen, begitu. Jadi dulu hanya, mohon maaf, eksperimen dan biophysics ya, pertama kali kita punya. Nah, lantas yang eksperimen ini membelah menjadi banyak. Biofisiknya tetap, yang instrumentasi, material, gitu kan, komputasi, photonics itu menjadi eksperimen, yang pecahan dari eksperimen. Biofisiknya sendiri itu kalau di fisika UNER. Oleh karena itu kemudian dulu banyak mahasiswa fisika UNER yang memilih fisika UNER karena ingin mengembangkan ketertarikan mereka di dunia medis. Gitu. Karena kita di bawah tadi ya Pak ya, sejarahnya itu betul. Jangankan kita, kalau orang bicara tentang UNER gitu, Universitas Airlangga gitu, pasti mindsetnya adalah kedokteran. Gitu. Kedokteran gigi, farmasi, gitu kan, kesehatan masyarakat gitu. Ini memang fakultas-fakultas kesehatan. Gitu kan. Nah, kita di fisika UNER itu juga diminta untuk mendukung ke kesehatan. Itu tahun 1980-an. Sampai dengan kurang lebih 1990-an akhir. Masuk ke 2000, eranya kan sudah berganti. Ya. Semua bersaing fair, bersaing sama kuat. Maka kita mengembangkan yang lain-lain juga, termasuk instrumentasi. Karena instrumentasi itu pada umumnya di prodi fisika manapun itu biasanya selalu mendukung lulusannya untuk bisa terserap di industri. Dibandingkan dengan kalau yang biophysics terserap di dunia kesehatan. Karena berapa sih jumlah rumah sakit, badan riset kesehatan dibandingkan dengan pabrik, industri, company, gitu. BUMN, ya. Semuanya membutuhkan fisika. Semuanya membutuhkan keilmuan minimal engineering atau fisik, karena ya boleh dibilang lah kalau misalnya fisik itu dikatakan bapaknya engineering kan ya betul juga. Betul. Bapaknya sains ya betul juga. Ya. Sehingga inilah yang mestinya ditangkap oleh adik-adik mahasiswa. Bahwa kalau misalnya saya ingin jadi engineer, saya masuk teknik tertentu, ya terserah lah, mau teknik metalurgi, teknik elektromesin, industri dan sebagainya. Pertanyaannya, ketompo, ya kan? Iya. Kalau diterima nggak masalah, nggak jadi soal. Kalau nggak ketompo, terus mau kuliah di mana? Maka biasanya kemudian ada di mahasiswa itu menjatuhkan pilihannya di fisika. Nah, gitu kan? Mereka juga belajar IT, mereka juga belajar sedikit banyak keteknikan untuk yang instrumen tuh ya, menggambar teknik mereka bisa dan sebagainya. Sehingga mestinya mereka jangan langsung membantingkan setir ke ilmu-ilmu yang mungkin sebetulnya mereka tidak rencanakan dari awal. Misalnya manajemen. Ya, saya tidak mengatakan manajemen jelek, tetapi bagi seorang yang memang bercita-cita menjadi engineer, kemudian ingin mengembangkan keilmuan di sana, memilih manajemen itu berarti memilih karir dari sisi manajerial, iya kan? Bukan dari sisi substansi konteks engineer. Sedangkan di teknik industri, industrial engineering aja mereka sudah dianggap sebagai ilmu yang diantara dua lahan abu-abu, engineer sama manajemen, kan begitu. Nah, ya monggo tidak apa-apa. Tetapi kalau yang ingin mengejar passionnya untuk engineer, itu sebetulnya yang suportif itu sebetulnya ya ilmu fisika. Control system ada. Informatics ada. Ya, mau yang mekanik yang klasik-klasik itu juga ada. Instrumentasi juga ada. Gitu kan. Ya, bagi mereka yang memiliki seperti UGM, ITB, UI memiliki geofisika, itu juga menjadi salah satu pilihan, geophysics. Gitu kan. Tapi kami yang di UNER tidak memiliki geophysics, ya
kita mau tidak mau harus mengembangkan instrumen. Maka saya di Fisika UNER mencoba menggeliatkan aktivitas-aktivitas keinstrumenan. Nah, jangan salah, instrumen itu bukan selalu menjadi instrumen musik gitu. Karena ini pernah juga diartikan salah oleh adik-adik mahasiswa, betul. Calon mahasiswa. Calon mahasiswa betul lah. Siswa-siswa SMA maksud saya. Jangan sampai salah bahwa instrumen itu ya instrumentasi, bukan instrumentasi musik. Instrumental itu. Instrumentasi pengukuran, instrumentasi kontrol, instrumentasi industri semacam itu. Berarti kalau ditarik kesimpulan Pak, apa ya? Yang menarik di S1 Fisika UNER adalah biofisikanya dan instrumentasinya. Kalau di biofisikanya kita bisa mengaplikasikan mungkin ada dihubungkan dengan kesehatan. Ya. Dan kalau misalnya di instrumentasinya itu kita bisa berpeluang karir untuk di industri gitu ya Pak. Di industri kurang lebih begitu. Walaupun peneliti BRIN juga bisa. Ada lulusan kita yang diterima di bagian aerodynamics di BRIN gitu. Itu juga dari instrumentasi kebetulan. Jadi masih terbuka peluang untuk menjadi researcher. Nah, yang kita jadi concern itu kan kalau misalnya profil lulusan Fisika UNER itu sekian gitu ya, 10 gitu lah katakanlah, atau 100% gitu. Kita kan harus jelas, adik-adik mahasiswa ini harus tahu, kira-kira kalau saya masuk sana itu saya akan masuk di spektrum yang mana gitu kan. Itu sejak awal harus tahu, karena kalau sudah nyemplung baru tahu, takutnya nanti loh ternyata nggak ada passion saya di sini kan, ya jadi nggak semangat belajarnya. Nggak semangat belajar akhirnya prestasinya kurang akhirnya keterserapan dengan pihak stakeholders juga jadi kurang. Karena apa? Tidak terekognisi. Ini yang jadi soal. Oleh karena itu yang pertama mereka harus paham masuk di spektrum yang mana. Kalau mau di fisika instrumen ya monggo fisika instrumen. Kira-kira kalau di fisika instrumen apa ya lapangan pekerjaannya? Gitu. Menjadi sistem kontrol atau pengendali di perusahaan, di pabrik, di company, di BUMN monggo. Itu bisa. Mereka belajar mikrokontroler, kan sama dengan teknik elektro. Iya. Ya, jadi memang benar-benar fisika itu menguasai segala hal ya Pak ya? Iya. Iya. Memang tidak spesifik untuk beberapa aplikasi yang sangat khusus untuk di engineering gitu kan. Tetapi itu bisa dikejar dengan effort yang sedikit. Misalnya ini contoh. Di dalam proses-proses di pabrik itu kan biasanya pakai software tertentu yang kita tinggal melihat performa dari kinerja itu ada di sana. Itu kalau kita belajar itu sebentar aja sudah apakah itu proses kimia atau proses nuklir ya, karena sifatnya itu kan hanya display saja. Sedangkan kita di fisika ada computational physics yang lebih terstruktur, lebih bahasa pemrograman terstruktur lah gitu. Mungkin sekarang eranya bahkan pakai machine learning, pakai Python gitu. Dan mereka juga engineering juga pakai Python. Sama. Ini Pak, satu hal lagi kekhawatiran adik-adik calon mahasiswa ya Pak ya. Ketika memilih atau mengklik ketika di website SNBP atau SNBP nantinya itu apa sih kompetisi atau akreditasi dari si jurusan yang akan saya pilih. Kalau di S1 Fisika UNER sendiri bagaimana Pak? Ya, jadi secara nasional dan internasionalnya? Ya, jadi Fisika UNER itu secara nasional sudah terakreditasi unggul per Desember kemarin, dari yang sebelumnya juga unggul. Jadi sejak 2015 ingat saya Fisika UNER itu sudah unggul, 2023 kemarin unggul lagi. Bahkan sejak 2018 ya baru. Bahkan sejak 2018 kita sudah terakreditasi internasional melalui ASI dari Jerman. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini itu harusnya diketahui oleh adik-adik mahasiswa untuk misalnya mereka mau studi lanjut. Iya, mungkin sekarang adik-adik mahasiswa mulai ada eagerness untuk bisa studi lanjut ke luar negeri gitu. Saya sering menemui adik-adik calon ya Pak ya, calon mahasiswa ini sudah menetapkan jenjang kehidupannya itu saya harus dari S1 langsung harus master. Langsung studi lanjut gitu Pak. Dan kalau bisa ke luar negeri gitu kan Pak. Ataupun nantinya itu setelah lulus S1 saya harus berkarir atau bekerja di PT apa gitu kan. Yeah. Tapi itu semua kan harus dilihat dulu
para HRD itu kan pasti melihat ini dari lulusan mana, akreditasinya apa. Betul. Jadi teman-teman itu belum melek seperti itu, Pak. Ya, era seperti itu sekarang sangat kuat ya, sehingga adik-adik siswa SMA itu juga sudah tahu gitu kan. Yang kita bicarakan kurang lebih lulusan 2020 COVID itu ya, 2021 itu sangat mengejutkan. Yang kita perhatikan dari Departemen Fisika UNER yang kita tidak memiliki geophysics. Yang kita awalnya belum ada bahkan yang bekerja di petroleum. Maksud saya mining ya. Kalau petroleum ada, Pertamina itu sudah ada, tapi mining belum ada. Itu sekarang itu dalam kurang dari 1,5 tahun terakhir. Jadi 2022 akhir sampai awal 2024 ini itu sudah ada 6 alumni kita yang masuk di mining. Salah satunya Freeport pasti. Iya kan? Benar. Itu kan menurut kami ya itu capaian yang agak extraordinary. Iya kan? Kenapa? Berarti peta persaingannya sudah menjadi agak bergeser. Bahwa yang tadinya dikuasai oleh engineering, pure engineering, sekarang physics pun bisa berkarir di sana. Ya kalau itu ITS yang punya geofisika gitu kan, ITB, UGM, UI, saya tidak heran lah. Tapi kami di UNER yang tidak memiliki geofisika, kemudian lulusan kami ada yang bekerja di mining itu ya cukup membanggakan. Dan ini pasti akan ada tren-tren tertentu, adik-adik angkatannya akan mengikuti. Dan gitu. Kakak tingkatnya yang kemarin lolos itu pasti mengajak adik-adik. Pasti akan menggeret ya. Ayo ini ada lowongan nih. Betul. Dan benar memang apa yang dikatakan oleh para alumni itu, mereka memang tidak merekognisi fisika, Pak. Jadi ketika melihat kami ini, kita yang sudah bekerja di sini, akhirnya sekarang membuka lokernya itu ada S1 fisika gitu. Oh iya ya. Terbuka mindsetnya industri betul, itu ya, Pak? Betul, walaupun mungkin hanya di company itu. Di ini yang saya ceritakan adalah industri nikel Morowali di Sulawesi. Ya. Nah itu kan ya mungkin andai kata teman-teman fisika, ya saya mengajak misalnya teman-teman fisika di Undip, di UGM manapun ya, itu mengisi informasi itu, maka awareness industri terhadap sarjana fisika juga akan lebih tinggi. Dan itu membantu untuk adik-adik yang baru lulus. Yang pertama. Yang kedua, MBKM itu juga membantu kami terus terang. Ya. Karena apa? Kita bisa menjadi bersaing secara lebih fair. Di samping COVID juga akhirnya mendowngrade banyak hal. Contoh, yang engineering, mereka terdowngrade dengan adanya pandemi. Karena apa? Ya toh ra iso nge-lab, masuk ke workshop juga nggak bisa selama 2 tahun. Akhirnya lulusannya dianggap oleh stakeholders, nah ini kurang skillful. Berarti ya sama dengan kami yang dianggap kurang skillful di bidang engineer. Kan begitu. Itu kesempatan. Akhirnya mereka bersaing secara fair dan bisa mengisi. Nah, hal yang momentum-momentum seperti ini harusnya kita manfaatkan. Sehingga nanti lulusannya juga akan banyak dan adik-adik SMA yang memproyeksikan untuk masuk di fisika karena mungkin masuk ke engineer juga nggak diterima, monggo gitu. Monggo, kita siap menerima. Iya. Artinya apa? Selama kita punya keinginan, selama kita punya keinginan dan kemauan yang keras, kesulitan itu menjadi rendah. Walaupun itu kecil kesulitannya, tapi kalau kita tidak punya keinginan dan kemampuan atau kemauan, ya jadi besar. Iya. Nah, saya mengolah mahasiswa dengan raw material yang seperti ini itu sudah sangat banyak. Jadi ya saya pengen ngomong ke adik-adik mahasiswa ini, adik-adik calon mahasiswa ya. Kalau bisa pertama ini, pilihlah prodi yang betul-betul ngopeni sampean. Ngopeni itu gimana maksudnya? Yang pertama, dia harus betul-betul memiliki link and match antara prodi yang tempat kita belajar dengan tempat yang kandidat untuk bekerja.
seperti contohnya tadi mining. Tuh, ini harus kita maintain. Iya. Jangan sampai tempat bekerja ini nanti lepas dari kita. Harus ada apa ya namanya ya Pak? Hilirisasi calon untuk yang bekerja di sana lagi. Jadi harus ada rate yang ke sana secara konstan. Dan itu akan mereka rekognisi gitu. Kalau begitu Pak, misalnya dengan peluang karir yang seperti itu, oh ternyata fisika sangat menggiurkan nih potensi karir saya nantinya. Saya akan memilih jurusan S1 Fisika Universitas Airlangga. Setelah saya menjadi mahasiswa nih Pak, benefit apa saja yang bisa saya explore sebagai mahasiswa ketika saya sudah masuk di jurusan Fisika UNER? Satu, di Fisika UNER itu memiliki kerjasama dengan banyak rumah sakit kalau mereka yang mau ke biofisika. Hanya saja saya harus mengatakan untuk bisa bekerja di rumah sakit itu kalau KKNI diktinya harus KKNI 7 bukan 6. Jadi harus mengambil sertifikasi lagi. Sertifikasi itu hanya bisa diambil di Undip. Ya. Nah, ini menjadi barrier bagi adik-adik mahasiswa yang lulus untuk bisa pengen menjadi STR atau sertifikasi. Karena mereka harus mengambil pendidikan kurang lebih 10 bulan atau maksimal 1 tahun. Ya. Dan itu masih keluar biaya lagi. Ya. Tapi ya monggo kalau memang formasi hidupnya ke depan mau seperti itu ya Jerbasuki mau bio pasti mereka akan tempuh itu. Dan banyak lulusan kami yang akhirnya menjadi fisikawan medis. Ya, Fismed itu. Itu KKN level 7 itu. Di bawah master, di atas S1. Tersertifikasi KKN level 7. Nah, kalau yang tidak, berarti mereka harus memiliki kesempatan untuk langsung terserap di dunia industri atau dunia kerja atau memiliki studi lanjut. Saya sebutkan yang studi lanjut aja lah, karena kita punya bandwidth yang besar. 1 Taiwan, 2 Jepang, 3 beberapa negara Eropa. Ya, seperti Belanda, Inggris. Itu lulusan kami sudah ada yang banyak lah yang studi ke sana gitu ya. Itu benefit yang bisa di Australia juga ya. Itu yang bisa. Kalau Korea, Taiwan itu rasanya sudah hampir semua prodi fisika. Malaysia itu sudah tonggo dewi. Itu banyak. Jadi itu benefit yang pertama yang biasanya menjadi pilihan dari adik-adik mahasiswa, adik-adik SMA yang ingin studi lanjut. Tadi kan sudah banyak yang lebih aware untuk mendapatkan beasiswa studi lanjut master ke luar negeri. Mudah-mudahan pulang ke Indonesia. Kalau nggak pulang ya jadi warga negara tujuan. Insya Allah pulang ya, mengabdi untuk negara. Iya. Dan yang kedua, pemerintah punya program yang menyambut untuk itu, LPDP lah ya, BPI, ISMA, BPI itu mereka sangat terbuka untuk studi lanjut ke luar negeri. Tapi kalaupun tidak itu, berarti kan mereka harus memanfaatkan beberapa link-link dengan industri. Ya. Kalau di bidang instrumentasi di UNER itu kita sedang mengembangkan solar car, ya, mobil matahari. Mobil matahari itu sebetulnya erat kaitannya dengan mobil listrik. Kalau mobil listrik itu kita akan menggunakan baterai untuk digunakan sebagai tenaga penggerak. Benar. Kalau tenaga matahari, solar car atau mobil matahari menggunakan matahari untuk mencas baterai. Baterainya digunakan untuk menggerakkan. Jadi electric vehicle sama solar car itu agak lebih tinggi kastanya solar car gitu kan. Karena dia betul-betul mandiri menggunakan energi yang tidak bergantung pada fossil fuel. Kalau mobil listrik kan kita masih bertanya, apakah baterainya di-charge oleh sumber tenaga yang berbasis green energy gitu. Kalau menggunakan fosil kan ya sama saja. Gitu. Jadi kami mengembangkan solar car, kami punya kerjasama baik nasional maupun internasional. Yang nasional dengan Dinas Perikanan. Kok malah Dinas Perikanan? Karena ya memang kami mengembangkan cold storage yang ada di Trenggalek. Terus yang kedua, kita juga memiliki kerjasama dengan Birmingham University maupun Nottingham University di UK. Ya. Jadi nanti solar car-nya akan ada machine learning-nya. Jadi solar car-nya
cerdas gitu loh ya. Ada AI-nya yang bisa membantu driver untuk bisa menentukan saya harus berkendara dengan kecepatan berapa. Karena kalau solar car dikendarai ngawur, ya terus mendung tiba-tiba habis dayanya, terus mati di situ, berhenti nggak bisa apa-apa, nunggu matahari terbit lagi, kan gitu. Nah untuk menghindari ini maka tripnya direncanakan, solar car-nya diprogram, ada AI-nya, nanti akan ada keputusan-keputusan yang membantu driver. Anda jangan berkecepatan sekali, Anda bisa berkecepatan lebih, Anda jangan lebih dari ini, itu ada panduannya. Itu kita kerjasama dengan Nottingham. Soalnya kemarin itu banyak sekali berita bahwa dia kalau menggunakan mobil listrik tiba-tiba berhenti, dan itu jauh sekali dari charging station. Ya itu memang kendalanya mobil listrik ya. Mobil listrik. Kendalanya mobil listrik. Akhirnya ya layanan mobile services pasti menjadi support ya, support system gitu. Jadi menurut saya benefitnya bisa berkolaborasi dengan universitas terkemuka di dunia. Bagi yang kesehatan bisa berkolaborasi dengan sama universitas di dunia juga. Seingat saya kalau Prof Suryani itu ada kerjasamanya dengan beberapa universitas di US. Saya tidak hafal. Kemarin sempat datang itu. Tapi ada juga yang di luar US, itu yang biophysics. Kalau yang instrumentasi menurut saya solar car sudah cukup sangat bisa membantu anak-anak untuk bisa berkoneksi ria dengan universitas di luar gitu kan. Ya yang lain-lain seperti photonics itu memang kita kehilangan Prof Yasin kemarin ya, tapi saya kira kerjasama dengan Malaysia itu juga masih bisa jalan gitu kan. Dan lumayan kok photonics di Fisika UNER juga cukup bisa diandalkan. Artinya alatnya lengkap gitu, kita punya beberapa sumber cahaya baik laser maupun non laser yang untuk tujuan penelitian itu dan uji coba industri juga sudah cukup. Untuk riset terkini di jurusan Fisika UNER bagaimana Pak? Riset terkini yang bisa menarik calon mahasiswa. Kalau ternyata bukan karena saya dari instrumen ya, tetapi mungkin ada adik-adik dari SMA yang lebih tertarik di bidang elektro atau instrumentasi elektronik, itu mestinya ya electric vehicles ataupun solar car ini sangat menarik buat mereka. Sekarang itu saya memang butuh waktu agak lama untuk mengestabliskan solar car di Fisika UNER gitu kan. Termasuk kemarin di AIE kita tampil gitu kan. Ya, kan? Di AIE kan kita bawa solar car kita. Itu agak susah karena memang jumlah mahasiswa kita kan dominasinya ini nggak mau gender sebetulnya, banyak mahasiswinya ya. Dan ketika mahasiswi itu masuk ke bengkel, workshop gitu, rasanya langsung agak ngeper. Aduh, saya nanti harus ngelas ya. Aduh, saya nanti harus bubut ya gitu kan. Tapi mungkin ini bisa dijadikan opsi untuk adik-adik yang tidak hanya SMA ya, SMK pun juga boleh. Ya. Mahasiswa fisika itu kalau di persentase sekarang mungkin untuk yang SMA dan SMK itu sudah hampir 60-40 ya. Sudah cukup banyak yang SMK ya. Cuman SMK-nya memang masih banyak yang internet sama jaringan ya, komputer jaringan gitu kan, IoT gitu. Yang elektronik yang lain-lain masih sebagian kecil. Nah ini mungkin bisa jadikan pilihan gitu kan. Apalagi nanti arahnya ke depan BKM mau dijadikan kurikulum nasional. Nah justru harusnya kesempatan-kesempatan ini yang digunakan oleh adik-adik mahasiswa fisika yang tadinya mungkin tidak memiliki bayangan masuk ke fisika jadi masuk ke fisika. Itu oh iya nanti saya di sana tidak hanya menjadi Albert Einstein atau Ernest Rutherford atau Erwin Schrödinger, enggak. Mereka harus terbuka. Itu hanya 5 atau 10% yang memang ingin menjadi peneliti fisika. Tapi yang ingin memahami fisika kemudian konteksnya diaplikasikan untuk engineering atau aplikasi yang lain, itu ya masih 90%. Termasuk yang kesehatan tadi sebetulnya kan. Iya. Instrumen-instrumen kesehatan kan orang fisika yang tahu. Iya. Radiologi lah gitu, CT scan lah, MRI, iya, benar. PET dan sebagainya, PET itu dan sebagainya. Jadi benar-benar fisika itu adalah dasar atau fondasi dari segala aspek kehidupan ya Pak ya. Betul. Entah itu medis, entah itu di industri nantinya, semuanya itu dasarnya adalah fisika. Maka pilihlah jurusan S1 Fisika Universitas Airlangga
gitu ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin yang lebih bisa digunakan untuk pertimbangan adik-adik. Saya tahu lah adik-adik siswa SMA itu dengan sistem yang baru sekarang. Kalau Anda diterima NISN Anda langsung dicoret. Anda nggak bisa pindah lagi. Ini menjadi mereka agak awang-awangan untuk milih kan gitu kan. Tenan nggak ini kecemplung rono tenan ra iso metu ra iso pindah. Tahun berikutnya pun juga nggak bisa pindah. Nggak bisa pilih lagi ya? Nggak bisa pilih lagi. Kalau kemarin kan masih biar nyari yang lebih bagus ya bisa, sekarang nggak bisa. Jadi adik-adik SMA sekarang harus lebih jeli gitu kan. Dengan begitu pasti prodi-prodi yang populer itu akan establish. Yang namanya orang pengen misalnya kedokteran UNER misalkan gitu atau kedokteran UI. Udah itu semuanya nggak akan ada masa yang mengambang di sana. Masanya mesti memang orang yang pengen kedokteran. Iya nggak? Iya. Teknik industri ITS. Memang orang yang pengen masuk teknik industri ITS. Sekarang pertanyaannya kapasitas mereka berapa? Dibandingkan peminatnya. Peminatnya piro gitu ya. Pasti kita itu sedang bicara dengan orang-orang atau calon-calon mahasiswa yang engko nek aku milih rono terus ra ketompo terus piye? Sudah selesai, habis masa depan saya kan enggak gitu. Ini yang sebetulnya kita uri-uri dan dari tahun ke tahun performa lulusan fisika UNER itu memang membaik, tambah bagus. Capaiannya semakin meningkat. Iya, karena apa? Karena kita berani buka spektrum-spektrum baru. Ya terus terang ya saya sebagai KPS ini kan koordinator program studi maksud saya. Itu kan dosen merasa ya aduh aku diminta untuk begini, effort lebih lagi. Iya gitu kan. Untuk apa? Untuk supaya adik-adik mahasiswa yang masuk di sini tuh punya hope, punya harapan, punya bayangan-bayangan masa depan yang bisa mereka ya kira-kira cita-citakan di awal gitu untuk loh. memilih. Mereka itu nanti kalau kan juga berkarir untuk hidup mereka juga. Jadi ladang amal jariah gitu, dosen-dosennya. gitu loh. Jadi ya bisa ayo kita proses mereka sebaik-baiknya. Kalau mereka memang punya passion di instrumentasi, ayo kita sediakan di bagian mana yang mereka bisa kembangkan secara maksimal. Loh saya sendiri orang fotonik kok. Tapi saya melihat, kalau fotonik nanti mereka yang lulus itu masih terkotak-kotak dalam ya seperti multispektral itu tadi. Misalnya jadi asuransi, bank kan gitu kan. Tapi beda dengan yang komputasi misalnya. Mereka bisa masuk ke IoT kan gitu kan. Jadi mereka bisa survive di cyber security. Sistem perbankan yang digital itu. Yang mengawal transaksi-transaksi perbankan. Itu banyak juga perusahaan kita. Mandiri Jakarta itu cyber security-nya maklumi kita. Luar biasa. Iya, angkatan 2011. Gitu. Jadi memang ini yang harus coba siapa yang ngomong kayak gini adik-adik SMA siswa SMA ngerti dari mana kalau bukan kita yang ngomong. Iya benar. Iya toh. Fisika ITS, fisika di Brawijaya itu harusnya juga memberikan itu. Saya yakin mereka juga melakukan itu gitu loh. Dari sini kan mereka ataupun adik-adik calon mahasiswa kan membuka mindsetnya bahwa fisika itu nggak melulu jadi kalau mereka tuh kayak waktu saya jadi adik SMA jadi guru. Padahal itu tidak. Kalian tuh bisa berkarir di manapun loh. Bahkan sekarang kalaupun misalnya menjadi guru, ini yang harus diingat oleh adik-adik. Menjadi guru fisika itu harus mengambil PPG. Iya. Pendidikan profesi guru. Sertifikasi lagi ya? Sertifikasi lagi. Dan itu jelas berbiaya. Entah 1 tahun, entah 2 tahun. Gitu. Jadi bolehlah jadi guru, tapi jangan semua jadi guru. Karena kita pasti ya bersaing dengan yang dari ilmu keguruan juga. Iya, dan profil kita sebetulnya ya bukan hanya jadi guru. Itu hanya yang kecil. Profil kita menyelesaikan masalah kemanusiaan ya, Pak. Iya. Semuanya applied fisik dibutuhkan. Ketika kita sudah menjadi mahasiswa Pak ya, misalnya saya jadi calon mahasiswanya. Kira-kira Pak, apakah saya akan menjadi diarahkan untuk menjadi apa ya Pak? Prestasi-prestasi mahasiswa gitu loh Pak, yang membanggakan. Contohnya ya, bagaimana Pak? Ini kan dinamika kemahasiswaan berarti kan. Jadi mahasiswa fisika itu sakjane ngopo wae itu saiki itu kalau sudah. Jadi yang pertama selama tahun pertama mungkin mereka mendapatkan upgrading dulu. Loh, kenapa kok perlu upgrading? Saya merasa
ketika saya kuliah atau mahasiswa era 90 80-an dulu kuliah dengan materi segebok ini waktunya 4 tahun. Sekarang teknologi berkembang, IoT berkembang, yaitu AI berkembang. Belajarnya nggak segebok lagi, bergebok-gebok. Iya kan? Iya betul. Waktunya 4 sama. tahun, sama 4 tahun. Maka kalau kita tidak menggeser bisnis proses kita, lulusan kita akan tertinggal. Maka saya di awal tahun pertama mereka langsung saya sentuh dengan upgrading. Belajar microcontroller harus, belajar OpenAI, ChatGPT harus, belajar microcontroller ya machine learning lah ya, Python itu harus ya. Supaya apa? Supaya nanti di tengah-tengah kamu akan berat dengan kurikulum fisika yang hardcore, yang kuantum lah, yang nuklir lah. Tapi itu kurikulum sekarang. Kurikulum ke depan kita akan mengubah sesuai dengan MBKM. Yang pengen jadi peneliti, silahkan jadi Ernest Rutherford, Wolfgang Pauli, ya toh, kan begitu. Tapi yang pengen menjadi applied physics, pengen menjadi engineer, ya harus ininya jangan banyak-banyak gitu kan. Nanti wong Erwin Schrödinger juga bukan engineer gitu kan. Yang bisa seperti itu paling ya Alva Edison misalkan seperti itu. Kita kan pengen yang 10% untuk peneliti ya wis monggo silakan berideal-ideal ria dengan yang namanya fisika silakan. Kita sediakan Theoretical Physics Research Group, TPRG. Ada. Tapi yang tidak ingin itu, saya tahu nanti kerja kok Pak, menyelesaikan permasalahan industri kok Pak. Iya sudah, ayo ini. Nah kurikulumnya harus begitu. Jadi kita atur sekarang itu supaya yang memang pengen ke industri tidak terlalu berat di research. Ya, menjadi fisikawan murni maksud saya. Kemudian capaian mahasiswa ketika sudah menjadi mahasiswa bagaimana Pak? Kalau capaian biasanya karena kita itu masih ya dosen itu kan, ini dosen apa peneliti ya, podo lah dosen itu ya peneliti gitu kan. Akhirnya capaian-capaian yang ada di mahasiswa itu identik dengan capaian dosen. PKM lah ya toh, apa kreativitas mahasiswa, penelitian dan sebagainya itu kita banyak. Gitu. Kita banyak tiap tahun selalu ada. MIPA selalu ada gitu kan. Tapi ke depan MBKM itu kan tidak hanya itu yang disasar. Ya, prestasi-prestasi sertifikasi di bidang industri itu juga jauh lebih penting. Jadi ya kita masih berproses ya sekarang karena ini MBKM tahun ketiga. Kita menggait banyak mitra industri yang disediakan flagship oleh pemerintah, kita juga punya MSIB, yang dijadikan juga punya, juga sudah ada yang kita mandiri gitu. Supaya apa? Supaya mahasiswa punya kesempatan yang luas. Kalau nanti akhirnya mereka tidak bisa terserap karena apply saja nggak bisa, atau apply langsung ditolak hanya rata-rata karena sertifikatnya nggak ada, karena tidak pernah ber-MBKM. Nanti ketika mereka lulus, ini ada pengakuan salah satu mahasiswa yang belum eranya MBKM, tapi lulusnya agak molor, sudah di eranya MBKM. Ya, mahasiswa yang kayak gini ini korban ini. Kenapa? Begitu mereka lepas, eranya sudah sertifikasi MBKM, ketika mereka daftar ditanya, dulu MBKM-nya apa? Loh saya mahasiswa yang kurang lebih agak molor, jadi saya dulu belum pernah ada MBKM. Oh ya nggak bisa mas, nggak bisa kan, kasihan. Kasihan ini. Jadi era sekarang memang era sertifikasi. Jadi harus bisa menyediakan itu. Gitu. Maka kita bekerja sama dengan Inka. Dengan PT PAL. Nah, PT PAL kan masih berusaha ya. Saya masih kontak-kontak dan sebagainya. Minimal spesifikasi sertifikasi welding nanti ada. PLC. Akhirnya iki fisika apa instrumentasi apa teknik elektro atau iki apa teknik fisika atau iki ya aku nggak peduli, nggak jelas gitu kan. Karena apa? Intinya mereka harus kerja, harus bisa kerja. PLC mereka harus belajar. Kita beli PLC. Anak-anak kita ajarin. Sama juga dengan yang di departemen di school sebelah kan, di tempatnya Mbak Fitri kan. Iya. Ada yang biomedical engineering kan. Iya. Belajar PLC kan. Iya. Microcontroller kan. Iya. Sama. Kalau kita nggak ke sana, ya kita tergilas akhirnya.
Oh iya, mencetak fisikawan hebat gini gini gini. Yang kerja di BRIN cuma 5%, 10%. Lah yang lainnya kita mencetak pengangguran formal kan enggak gitu. Jadi itu peluang kalau menurut saya bagi adik-adik siswa SMA. Masuk saja di fisika UNER, nanti di sana akan diopeni. Gini aja loh, kamu ke INKA, gini aja loh, kamu ke PT ini, gini aja loh kamu. Kemitraannya sudah banyak, bisa masuknya. Kalau mau langsung kerja praktek di IMIP, gitu kan, Morowali tadi. Loh itu sekarang yang bersaing ke sana ya luar biasa. Tapi memang culture kita yang wis pokok ngelumpuk lah ning Jawa lah ini agak berat. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan tingkat kesulitan hidup yang lebih tinggi dan semakin tinggi, ya akhirnya dari mahasiswa itu Morowali berangkat, gitu akhirnya. Terjepit situasi ekonomi dan sebagainya. Lah kalau kita nggak menyediakan itu, kasihan. Berbicara dengan menyediakan ya Pak ya. Iya. Sekarang ini kan adik-adik calon mahasiswa itu bisa dikatakan mentalnya itu tidak sekuat orang-orang dulu Pak. Gen Z. Bisa dikatakan dikit-dikit mental health kayak gitu loh Pak. Iya. Bisa Kak, katanya Pak Heri tadi kan ngopeni gitu kan. Iya. Kalau misalnya kita sudah masuk di jurusan fisika, kemudian kita anak rantau nih Pak, anak rantau jauh dari orang tua dan lain sebagainya. Kata-kata diopeni nih Pak. Kita tuh sebenarnya diopeni siapa Pak? Ya, departemen. Kita harus berkonsultasi dengan siapa Pak? Jadi kita itu ada dosen wali ya. Dosen wali. Tapi mungkin dosen wali ada yang passionnya tidak membimbing konseling, ya. Karena konseling ini ya agak-agak spesifik. Mendengarkan curhat itu kan ya nggak banyak orang bisa. Ngopo tuh aku kok harus mengerjakan yang gini-gini ya. Ya kalau di fisika UNER ya biasanya mahasiswa ke saya. Gitu. Tenang teman-teman. Pasti nanti kalau misalnya ada kegalauan ya kalau kegalauan bahasanya sekarang itu galau. Kalau lagi galau langsung saja bertemu dengan Pak Heri. Gitu. Pak saya galau Pak. Ada juga Mas Angga itu juga lumayan bisa memberikan konseling gitu. Minimal itu menenangkan kebingungan mereka. Ada yang bingung Pak, saya topik skripsinya apa ya Pak ya, nanti saya lulus dari sini jadi apa ya Pak ya, kegalauan itu harus diatasi dari awal. Karena kalau tidak nanti mempengaruhi proses mereka belajar. Terus waktu udah masuk nih Pak saya kayaknya nggak bisa Pak masuk di jurusan fisika, kayaknya saya nggak cocok nih Pak. Nah itu masalah itu. Ya langsung aja kita tanya mau keluar. Kalau dulu bisa keluar, masuk PTN yang lain bisa, sekarang nggak bisa. Jadi ya harus mau tidak mau ini selesai. Oleh karena itu ayo diikuti gitu kan. Dan rata-rata ya mereka bisa kok sebenarnya bisa. Tapi ya itu tadi keterbukaan. Masalahnya itu apa? Nanti Pak Heri akan membantu mencarikan solusi. Setiap masalah pasti ada solusi. Saya yang terus terang agak tersentuh. Saya jadi lupa dengan apa yang saya lakukan gitu kan. Karena apa? Saya bikin solar car. Wah, kira-kira 18 bulan. Mahasiswa itu mulai datang pergi. Garap ini kok kaget hasilnya keringetan tok gitu ya, capek tok gitu ya. Pergi gitu. Ya enggak apa-apa. Saya harus bersabar. Saya mengatakan ini memang bukan hal yang mudah. Jadi saya tidak harus menyalahkan mereka yang datang kemudian pergi atau ngelirik terus saya gak sido moro gitu kan ya. Ya karena memang cewek disuruh ngelas Pak. Iya, tapi ada Mbak Faroh itu akhirnya sampai sekarang yang ke INKA. Nah ini harus saya ceritakan ya. Faroh, kamu harus bisa begini. Sekarang peluang kerja praktek di INKA. Memang baru kerja praktek. Bisa diterima. Pertanyaannya sebelumnya belum ada loh Mbak. Yang PKL di sana. PKL di INKA. Saya ingat sekali adik kelas saya dulu ada 1 biji. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Kira-kira lebih dari 28 tahun yang lalu. Iya. Karena rumahnya Madiun. Lah Mbak Faroh ini apa yang pertama? Bukan. Mbak Faroh ini adalah yang kedua dari era-era yang sekarang ini. Ada salah satunya adalah yang sekarang sudah jadi karyawan di INKA. Namanya Mas Wahyu Wirayuda. Itu awalnya itu juga bukan kerja praktek dalam arti seperti Mbak Faroh ini, tapi ikut magang mobil listrik G20.
yang kemudian sekarang kita pakai untuk Surabaya Bas itu. Iya. Itu kan timnya itu ada yang dari seni Bali, ITS, Unibro, Undip kalau nggak salah beberapa kampus. UNER ada. Ya Mas Wahyu Yuda itu yang berangkat ke sana. Dan sekarang kerja di Inka. Luar biasa. Gitu. Artinya ini loh bahwa kalau Anda mau pasti ada jalan gitu. Lain kalau orang tidak mau, orang melihat langsung lemah, orang melihat langsung paling aku gak iso. Ya betul gak bisa. Ingat kan, ini mumpung bulan Ramadan. Ramadan. Allah itu memberikan seperti yang kamu pikirkan kok. Iya kan? Dan yang dijanjikan Allah adalah sesuai kepastian gitu kan. Ada kemudahan. Jadi, wah ini promosi fisika tapi karena Ramadan ya saya harus untukkan ini. Konseling saya ke mahasiswa gitu. Jangan bingung. Karena kalau bingung, kamu tambah bulat nanti, tambah ruwet. Jangan bingung, ikuti saja saran. Upgrading ya upgrading. Pak, kok jam 7 malam, Pak? Enggak apa-apa. Wong kamu berangkat jam 4 sore juga enggak ada yang marahin kok. Iya. Karena apa? Dari pagi sampai jam 4 sore kamu ngapain? Kalau memang enggak ada kuliah. Ya, upgradingnya jam 7 sampai jam 9 malam. Udah lakukan saja, enggak apa-apa. Nah, sekarang Mbak Farah bisa minimal melihat hasilnya. Iya ya, saya dulu terus terang itu satu cewek yang pertama masuk di grup dan asisten saya